Ya, ini kualitas terbaik ya. Jadi Ciporang ya, Ciporang dengan sistem jemur matahari ya. Kenapa bisa sebagus ini? Karena ada protek kawan sebelum kena embun ya. Setelah diproses pengeringan itu dijemur, kemudian ada tutupnya yang atas ya, ada penutupnya yang atas. Ini bibit yang disebut katak super itu adalah katak yang tumbuh di cabang utama ya, besarnya sebesar ini, dan 1 kilonya itu hanya berisi sekitar 40-80 butir ya. Dan kemampuan tumbuh untuk 1 butir yang katak super itu dalam 1 musim, ada juga kawan-kawan yang lain itu lebih dari 1 kilo ya. Ada yang mulai dari 7 on sampai dengan 1,2, 1,3. Bahkan kalau mereka sudah mengetahui cara tanamnya, teknis pemupukannya, kemudian sudah paham lah tentang porang, itu bisa hampir 2 kilo kawan ya, dari katak super ya, katak yang tengah seperti ini ya. Tetapi yaitu kelemahannya, jumlah bibitnya dalam 1 kilo itu hanya sekitar 40 sampai 90 ya, 80-90 butir ya. Tapi kalau dengan katak-katak seperti ini, katak yang biasa seperti ini ya, ini bisa isi 200 kawan ya. Bahkan kalau yang kecil-kecil di bawah ini ya, yang kecil-kecil ini ada isi 300 juga. Tergantung pilih yang mana itu petani yang pengen cepet besarnya atau jumlah banyaknya ya. Ini lebih mempercepat pertumbuhan ya, memang daripada polybag, daripada bibit polybag ini lebih cepat kita menggunakan katak seperti ini ya. Kalau bibit polybag perbedaannya adalah itu solusi ketika telat tanam ya. Ketika yang lain sudah menanam, kemudian hujan sudah turun, mereka belum nanam, lah itu solusinya daripada telat. Kalau pakai katak seperti ini pasti telat ya. Tapi kalau pakai polybag bisa nutut, tetapi hasilnya jauh sekali ya, jauh dengan hasil dari penanaman dari katak ya. Artinya apa? Penanaman dari katak itu jauh lebih bagus, lebih besar hasilnya daripada penanaman pakai polybag, karena polybag tadi adalah solusi ketika telat tanam ya. Ini masih di gudang kantor kami kawan ya. Ini yang kering ya, yang posisi kering ya. Ya tetap semangat ya, karena dari support dari pemerintah juga ya sudah mendukung. Artinya apa? Porsinya untuk ekspor dan kebutuhan porang itu sudah jelas ya. Jangan ragu untuk mengembangkan porang, untuk penanaman porang ya. Untuk cara tanamnya kita juga sudah memberikan informasi ya, baik itu gratis ya jam 8 sampai jam 4 sore maupun yang kami privat ya, yang pengen privat bisa, artinya hadir ke tempat kami ya. Dan untuk bibit juga kami sudah siapkan ya, nanti bisa kontak di nomor 0823 367 71571 dan 0852 1221 8078 ya. Ini bisa Mbak Siti yang bisa mengendorse setiap hari ya. Ini akan menerima WA dan telepon ya. Iya betul, kita siap terima telepon maupun chat. Nanti kita bantu via iklan, pembelian semua nanti bisa kontak via kontak di mana Pak? Diulang nomornya di nomor berapa? 08 aku lupa nomor. Nomor lupa.
Ya, nomornya Mbak Siti lupa, cuma yang pegang itu Bu Siti ya, sama ini. Mbak Siva. Ini Mbak Siva. Ini ya. Jadi bisa begitu sama mbaknya satunya lagi siapa itu? Mbak Anu. Di YouTube. Mbak siapa? Mbak Citra. Oh, Mbak Citra. Ya, ada Mbak Citra, ada Mbak Siva. Kemudian juga ada Mbak Fani ya yang siap untuk melayani kontak dari Anda baik telepon maupun WA yang masuk untuk bibit penjualan hasil panen. Ya, kemudian untuk cara tanamnya kita sebaiknya tidak usah lewat telepon atau langsung aja hadir ke tempat kami ya. Kami sediakan untuk gratis ada. Tapi kalau pengen yang lebih mendalami lagi, privat juga ada ya. Nanti sambil wisata-wisata di tempat kami sudah include nanti sama hotelnya, wisatanya. Ada apa sih di Madiun ya? Dan Madiun itu kayak apa sih? Itu sambil refreshing, jalan-jalan. Jangan lupa pakai masker ya, karena masih menerapkan protokol kesehatan dan itu wajib dipatuhi. Kita jemput bola kawan untuk tahun ini bagi kawan-kawan yang belum menanam ya, Anda bisa mulai tahun ini menentukan ya, keberhasilan Anda di masa-masa mendatang. Karena apa? Kebutuhan porang memang kebutuhan unlimited ya, tak terbatas. Tentu saja dibarengi dengan kualitas ya, kita prioritaskan ya. Karena porang kering ini bukan cuma matahari seperti ini, bukan hanya di 1 tahun atau 2 tahun ya, kita sudah puluhan tahun dan kegunaan porang itu sangat banyak sekali ya. Artinya seberapa banyak pun akan terserap pasar. Untuk kawan-kawan yang lain ya, yang sudah budidaya porang, ya sudah menanam porang ya, artinya persiapan mau panen ya, kita tahu kawan kapan kita panennya, kapan kita tanamnya. Itu sering saya ucapkan. Kenapa kok demikian? Kalau kita tahu kapan tanamnya, kapan panennya, artinya panen itu yang punya harga kita ya, petani yang punya harga itu menyesuaikan bulan ya. Mau panen di bulan apa Anda, butuhnya uang itu kapan kan gitu. Kalau ingin butuhnya cepat ya bulan-bulan Maret April sudah bisa dipanen, tapi harganya kebalikannya ya, itu murah banget ya. Kalau pengen harganya mahal ya nanti tunggu bulan Juli Agustus, bulan-bulan kering. Karena apa? Kadar airnya sudah turun, artinya dari pabrik sudah untung, petani juga untung ya, karena kadar air sudah turun. Kalau bulan-bulan Februari, Maret, April belum waktunya panen, dipanen minta harga tinggi lah, itu pabriknya nanti bisa bangkrut. Karena apa? Kadar air tinggi, mintanya harga tinggi, jualnya rendah, itu rugi toh. Kita harus tahu di situ ya, ini bukan kesalahan pabrik, bukan kesalahan pengepul ya, atau bukan kesalahan pembeli ya, tetapi ya tinggal kitanya aja, karena porang itu milik kita ya. Kita tahu kapan waktu untuk panennya ya. Ingat dan untuk panennya tadi Anda bisa mengatur kapan waktu yang tepat untuk menanam. Itu yang faktor itu yang sering luput, artinya sering tidak terpikirkan oleh mereka ya, kawan-kawan yang lain ya. Jadi berakibat harga ya, karena ada beberapa faktor kawan yang mempengaruhi itu ya. Jadi selain Indonesia juga di negara-negara tetangga mereka juga budidaya porang ya. Tetapi alhamdulillah ketika mereka itu panen, kita waktunya nanam ya, kebalikannya ya. Selain itu juga ada faktor kadar air ya, karena bulan itu menentukan kadar air seberapa banyak kadar air di bulan-bulan itu ya. Tetap semangat, kita sambung di video lain, dan salam dasar Indonesia. Pahitnya hidup yang ku jalani telah jadi cambuk untuk bisa meraih mimpi. Oh, oh.
aku nanti, berharap jadi kenyataan di esok hari. Cobaan yang telah aku alami tak ku lupakan, agar ku tak lupa diri. Terima kasih oh Tuhan, Kau telah tunjukkan jalan bangsa